Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau baik dan sangat baik. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami di hari Minggu ini Tuhan Yesus. Dan tiba waktunya kami naikkan doa syafaat kami kepadamu Bapa. Kami bersyukur, terima kasih kalau penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Menyertai kami, memberkati dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia. Bangsa milik umat kepunyaan Tuhan. Di tempat ini kami memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Mulai dari pulau paling timur sampai paling barat. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Engkau memberkati setiap orang-orang di dalamnya. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas bangsa kami Indonesia. Dan kami juga berdoa buat setiap pemimpin kami yang paling tinggi Tuhan. Untuk Presiden kami Joko Widodo juga wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Tuhan berikan rasa takut akan Tuhan. Dan sungguh-sungguh menjalankan pemerintahan demi rasa hormat kemuliaan bagi nama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat yang sama juga terjadi buat setiap pemerintahannya Tuhan. Dari mulai gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai jajaran paling rendah RW, RT diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih punya penyertaan-Mu Tuhan, bahkan ada bersama desa pemimpinan rohani kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami, Pak Niko Nyotora Harjo dengan keempat wakilnya. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, penyertaan-Mu ada bersama dengan gembala rohani kami Tuhan. Penyertaan-Mu ada dengan keempat wakilnya Bapa. Bahkan Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Apapun yang ingin Engkau perkatakan Tuhan, melalui gembala pembina kami Tuhan, akan turun dan terimpartasi kepada setiap gembala cabang ranting, bahkan sampai gembala-gembalaku, turun Pak Tuhan sampai kepada jemaatnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat gembala CK5 khususnya Bapa, Pak Pendeta Timotius Hardono. Kau berkati Tuhan setiap pelayanannya, setiap penggembalaannya, setiap stafnya, wakilnya, istri dan anak-anaknya. Tuhan berkati, Tuhan sertai Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan di hari Minggu ini kami juga berdoa buat gembala kami Tuhan, Pak Sigit Prihadi dengan Ibu Maria Sopa Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayanannya. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, di saat pandemi ini Tuhan buat berhasil. Tuhan cukupkan segala sesuatunya, kesehatannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ketiga anaknya, Lius, Jiwa, Milka, keluar besarnya Tuhan. Kami serahkan kuasa-Mu, Tuhan berkati, Tuhan sertai Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, buat GPI Kemang Tuhan.
Sekalipun kami tidak bertatap muka Tuhan, tapi tidak bertemu satu sama lain. Tapi kami berdoa di hari ini Tuhan, berkat-Mu tercurah buat setiap jemaat-Mu GBI Kemang Tuhan. Mereka yang sakit letih lesu, Tuhan sudah kuatkan, Tuhan berikan kembali Tuhan kesehatan Bapa. Bahkan mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka membutuhkan pekerjaan, kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, mereka sudah mendapatkannya kembali Bapa. Mereka yang putus harapan, kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hiburkan, Tuhan kan sertai Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat GBI Kemang khususnya setiap PAUD SD Tuhan, Yayasan Roti Dua Ikan. Sekalipun juga kami Tuhan tidak bertatap muka, tapi Tuhan memberkati setiap murid-murid di dalamnya Tuhan. Setiap orang tua murid juga Tuhan, setiap guru-gurunya, bahkan ketua yayasan pun Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiada henti kami menyerahkan Tuhan, keluarga besar kami GBI Kemang. Kami yakin Tuhan menyertai memberkati kami Bapa. Bahkan setiap keluarga demi keluarga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap aktivis, diaken-diakon, setiap pengerja, setiap umat yang ikut bekerja di GBI Kemang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati, Tuhan sertai. Sekalipun kami tidak bertemu Tuhan, tetapi dalam roh Bapa kami yakin dan percaya Tuhan menyatukan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan di hari ini Bapa, untuk ibadah ini Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kau berkati WL, Kau berkati imam musik Tuhan, Kau berkati singer, multimedia Tuhan, kameramen Tuhan, sound master Tuhan berkati sertai. Apapun yang kami lakukan di hari ini, Tuhan bekerja atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Shalom, semangat GBI Kemang yang hebat, dahsyat, luar biasa. Kita tetap percaya Tuhan hadir di rumah-rumah. Saat 2-3 orang berkumpul bersepakat panggil Tuhan, maka Tuhan hadir. Pastikan semua keluarga sudah mandi, sudah rapi, dan menghormati hadirat Tuhan. Amin. Kita percaya apapun yang terjadi, firman Tuhan katakan waktu kita berseru kepada Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Engkau besar Tuhan. Haleluya.
diberikan kuasa. Yang percaya katakan yes. Kita semua punya kuasa. Amin. Waktu kita berdoa, maka orang sakit disembuhkan. Amin. Maka yang mati bisa dibangkitkan. Amin. Yang percaya sorakan. Wuh! Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Ayo taklukkan musuh. Taklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri nisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ayo yang diberi kuasa katakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkanmu. Di mana? Amin. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yes. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Raja segala raja. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yeay. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya.
Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus,
diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita menerima berkat melalui firman Tuhan. Dari setiap firman yang ditaburkan, buat semua kita yang menyaksikan tayangan ini, yang di rumah, yang di perjalanan, diberkati dengan firman Tuhan, dikuatkan dengan firman Tuhan, dan setiap firman-Nya digenapi dalam hidup kita. Dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan, bahwa kita memerlukan Tuhan. Saat-saat ini kita perlu Tuhan untuk memberi kekuatan bagi hidup kita. Mari siapkan hati kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berlalu, tapi satu yang Tuhan mau, tetap percaya. Tuhan yang memberi kekuatan untuk kita dapat menghadapi segala sesuatunya ini. Walau keadaan semakin sulit, tetap percaya. Walau kita nggak bisa melihat apa yang ada di depan kita nanti, tetap percaya kepada Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberikan jalan keluar. Tetap percaya bahwa Dia Allah yang setia, yang selalu menyertai dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu,
menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami percaya Tuhan, ku tak melihat jalan di depanku, kami gak ragu, kami tetap menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ya rada ya shandara. Ini iman percaya.
sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Allah kami lebih besar dari apapun juga. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ayo lebih lagi dengan iman katakan, aku punya Allah besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima, Ku terima sekarang kemenangan darimu. ayo yang siap terima katakan, Ku terima sekarang kemenangan darimu. sorak-sorai buat Tuhan yang memberikan kemenangan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesanggupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Saya percaya semuanya saudara dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita bersyukur kalau kita ada di tahun 2021 di mana tahun integritas saudara. Bahkan kita sudah masuki di bulan kedua, di bulan Februari. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk yang boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan lewat hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat hari yang Kau berikan, buat bulan yang Kau berikan di bulan Februari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami punya Allah yang luar biasa yang seperti Engkau Tuhan. Kalau kami boleh beribadah lewat online Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. Ini kesempatan buat kami untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan, untuk kami boleh mendengar suara Tuhan, untuk kami boleh memuji menyembah Engkau, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, mari berfirman buat kami Tuhan saat ini, buat kami, berikan kami pengertian yang baru Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, boleh menjadi sarung berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biar kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kami saat ini. Di dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kalau kita boleh ada di bulan Februari, kita mengerti saudara bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Terus diperkatakan supaya apa? Supaya hidup kita senantiasa berintegritas sebagaimana yang Tuhan mau, yaitu pusatnya ada dalam Kristus saudara. Berarti saudara dan saya harus menjadi sama seperti Kristus. Saat ini saya akan berikan firman Tuhan, yaitu tentang gembala yang baik. Saya percaya bahwa kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Bukan cuma sebagai gambaran saudara, tetapi Dia memang Allah yang baik. Dibuktikan bagaimana Dia sudah memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Dan kalau hari ini saudara dan saya ini ada hari ini semua karena
pekerjaan gembala kita yang baik, saudara. Untuk itu kita akan buka Alkitab kita dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita nggak akan baca tapi kita nyanyi. Saya percaya bahwa saudara semua sudah hafal dengan lagu Gembala yang Baik. Yuk kita akan naikkan pujian ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan juga tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara sekalian, kita percaya bahwa kita punya gembala yang baik. Di hari-hari ini, dalam kondisi pandemi 19 ini, saudara, kita perlu gembala yang baik yang menuntun kehidupan kita. Bahkan kalau saya boleh melihat bagaimana banyak hari-hari ini orang mengalami yang namanya kesulitan, saudara, kesulitan hidup. Bahkan juga kalau kita mendengar ada banyak hari-hari ini orang kena korban pandemi. Mereka bukan cuma sulit hidup, tapi sulit bernafas, gak bisa mencium, saudara. Banyak sekali saudara tanda-tandanya, saudara. Tetapi kita bersyukur kalau kita punya gembala yang baik. Dia sebagai pemelihara kehidupan kita, saudara. Saudara, kita akan belajar tentang domba, saudara. Gambaran sebagai gembala yang baik adalah Allah kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dia selalu memimpin pasukan dombanya yang berdiri di depan. Kalau kita belajar bagaimana seorang gembala di Israel, saudara ya. Jadi domba itu mereka di depan dan gembala itu di belakang. Kalau di Indonesia itu gembala di depan dan domba-domba, tapi di Israel justru kebalik, saudara. Kenapa? Karena domba itu adalah binatang yang lemah. Bahkan dikatakan domba itu adalah gak bisa mempertahankan dirinya. Saudara, begitu pula kita sebagai manusia. Kita ini manusia yang lemah, saudara. Kadang bisa sakit, kadang bisa juga sedih, kadang bisa tersesat, saudara. Untuk itu kita perlu gembala yang agung, gembala yang baik dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin kalau gembala di bumi ini dia terbatas, tetapi kalau gembala kita agung, dia gak pernah terbatas, saudara. 24 jam, saudara, dia memperhatikan kehidupan kita. Untuk kita akan belajar, saudara. Dikatakan bahwa domba adalah binatang yang lemah. Dia gak bisa membela diri. Domba juga gak bisa tanpa gembala yang terus menyertai dia. Jadi domba gak bisa berjalan sendiri, saudara, tanpa ada pimpinan dari gembala. Begitu pula kehidupan kita, saudara. Kita perlu gembala yang baik. Kita perlu gembala yang agung yang terus menuntun kita. Kalau saudara mungkin merasa, iya ya, kadang-kadang saya punya salah. Padahal kemarin saya on fire, padahal kemarin saya lagi semangat, tiba-tiba kok saya lemah. Itulah, saudara, gambaran sebagai seorang domba. Dikatakan dia penuh dengan kelemahan. Makanya kita nggak bisa lepas dari gembala yang baik. Untuk itu, saudara, kita akan buka lagi di dalam Alkitab kita, di dalam Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Yohanes 10 ayat 11 mulai sampai ayat 17 ya.
Yuk kita akan baca sama-sama. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Saudara, Tuhan Yesus katakan bahwa akulah gembala yang baik. Di mana waktu Tuhan Yesus menerima mandat dari Bapa di surga, dikatakan dia harus tinggalkan surga dan turun ke dunia ini untuk menjadi manusia. Dikatakan di ayat 17, dikatakan tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara, Tuhan Yesus menerima tugas dari Bapa, bahwa dia sebagai seorang gembala yang baik. Dikatakan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, saya percaya bahwa keselamatan yang kita miliki dari Tuhan Yesus itu bukti bahwa kasih Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Dikatakan ada banyak hari-hari ini gembala-gembala upahan. Dikatakan sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Gambaran dari gembala yang tidak bertanggung jawab adalah dunia ini, saudara. Hari-hari ini manusia mulai mencintai dunia dengan apa yang ada dalamnya. Sesaat mungkin dia happy, dia senang, saudara. Tetapi dikatakan ketika ada serigala-serigala datang, domba itu meninggalkan dia. Karena memang dia gak bertanggung jawab terhadap domba ini, saudara. Tetapi kalau gembala yang baik, dikatakan dia memberikan nyawanya. Bahkan dikatakan dia tuntun terus. Bahkan kalau ada domba-domba yang hilang, dia cari, saudara. Ada domba-domba yang bandel, saudara, dia mulai dekati. Itu luar biasanya, saudara, gembala kita yang baik. Dia gak pernah tinggalkan kehidupan kita. Kalau kita melihat bagaimana lagu yang sudah kita nyanyikan tadi di Mazmur 23, dikatakan bahwa gembala yang baik, dia terus menjaga dombanya agar tidak tersesat jalannya. Jadi hari-hari ini saudara dan saya, tanpa saudara sadari bahwa terus Tuhan menjaga kita. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak tersesat, supaya kita terus ada di jalannya Tuhan. Bahkan dikatakan gembala yang baik juga, ia merawat domba-dombanya. Saudara dan saya, Tuhan rawat, saudara. Bahkan dikatakan jangan khawatir dengan kehidupan hari-hari ini. Lihat burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita sebagai domba-dombanya, dia terus merawat kehidupan kita. Merawat di sini katakan dipelihara, diberi makan, saudara. Bahkan dia juga menyediakan semua yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Bersyukur, saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang terus merawat saudara dan saya. Jadi biar hari-hari ini saudara jangan khawatir, jangan takut dengan apa yang harus saudara makan, jangan takut apa yang saudara harus pakai, jangan takut dengan keadaan hari-hari ini. Karena apa? Kita punya gembala yang baik, yang terus memelihara kehidupan kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan dikatakan gembala yang baik juga mengenal domba-dombanya. Dia merawat kita dari kita kecil. Dia merawat kita dari yang gak bisa apa-apa, saudara. Bahkan dia juga mengenal suara kita. Dia mengerti keberadaan hidup kita. Dia terus mengenal kita, saudara.
Jadi hari-hari ini ayo terus responi kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini saudara? Kita juga jangan cuma nuntut bahwa Tuhan adalah gembala yang baik dan terus Tuhan pelihara, bahkan saudara terus berdoa secara pribadi terus untuk kita, tapi juga kita harus timbal balik saudara. Sebagai juga jangan cuma kita minta sebagai gembala yang baik, kita juga harus menjadi domba-domba yang baik. Amin. Di sini katakan untuk kita terus menerima tuntunan dari gembala yang baik, yang pertama adalah kita lihat dalam ayat 9. Pelajaran yang harus kita terima hari ini dikatakan 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, kalau kita mengerti bahwa kita dituntun, dipimpin oleh gembala yang baik, yang pertama yang saya lakukan dalam kehidupan kita, kita harus masuk satu pintu yang benar. Hari-hari ini banyak pintu-pintu saudara yang ditawarkan oleh dunia ini, tetapi hanya satu pintu yang benar, yaitu di dalam Yesus. Dikatakan masuklah melalui pintu, maka ia akan selamat. Dikatakan ia akan selamat saudara. Jangan coba-coba lari dari pintu yang lain saudara. Jangan coba-coba keluar dari Tuhan Yesus. Dikatakan bukan cuma dia selamat, tetapi dikatakan dia akan masuk dan keluar. Masuk dan keluar dan akan menemukan padang rumput saudara. Makanan yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Mungkin bukan cuma makanan secara jasmani, tetapi rohani saudara. Hari-hari ini dia sebagai gembala yang baik terus menyegarkan jiwa kita. Kalau kita mendengar berita, kalau kita mendengar omongan dari orang saudara yang buat kita takut saudara, tetapi ketika kita masuk kepada pintu yang benar, kita akan menemukan padang rumput, kita akan menemukan kesejukan, kita akan menemukan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, hari-hari ini saudara, Tuhan bawa saya untuk saya masuk kepada pintu, yaitu hadirat Tuhan. Pintunya berbicara hadirat Tuhan, di mana kita terus menemukan Tuhan hari-hari ini saudara. Ketika kita masuk bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kesejukan dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan izinkan terjadi Pak Sigit sakit. Ketika saya bawa Pak Sigit ke rumah sakit, semua pintu rumah sakit tertutup saudara. Saya bilang pintu depan, pintu belakang, pintu samping, semua rumah sakit mau tertutup. Tetapi saya tahu ada pintu yang terus terbuka buat saya. Saya cuma bilang, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau penolong saya. Saya percaya ada pintu yang akan terbuka yang Tuhan gak pernah tutup buat saya. Saya coba berdoa, tuntun saya Tuhan. Rumah sakit apa yang harus saya bawa untuk Pak Sigit dalam kondisi yang lemah. Tiba-tiba saya telepon seorang dokter yang saya kenal. Setiap kali saya tanya tentang Pak Sigit, dia selalu jawab dan respon. Dan dia tunjukkan saya cepat bawa ke rumah sakit PON khusus stroke di Cawang. Dan malam hari itu saya langsung bawa Pak Sigit lari ke sana. Dan puji Tuhan rumah sakit terbuka untuk menolong suami saya. Saya mau bilang, sekalipun mungkin dunia ini sedang menutup pintunya buat saudara dan saya, tetapi ada pintu yang terus terbuka, yaitu di dalam Yesus. Amin. Jadi terus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dan kita harus masuk dan menemui padang rumput. Yang kedua, kita harus mengenali gembala yang agung. Ayat 15, saya akan bacakan. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi dombaku. Saudara, hari-hari ini kita harus mengenali gembala kita. Amin. Sebagaimana Tuhan mengenal kita, kita juga harus mengenal Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang baik, Tuhan yang memelihara kehidupan kita, Tuhan yang senantiasa menyediakan semua yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Jadi saudara harus mengenal Tuhan. Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Terus melekat dengan Tuhan, terus dekat dengan Tuhan, dengar suaranya. Kita harus banyak bergaul dengan Tuhan. Ada doa, ada pujian dan penyembahannya. Bahkan dikatakan domba-domba mengenal suaranya. Lewat apa? Lewat tongkat. Tongkat ini bicara firman Tuhan. Jadi kita hari ini harus dengar firman Tuhan. Yang ketiga adalah ayat ke-11. Saya akan bacakan lagi. Akulah gembala yang baik,
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi saudara, hari-hari ini kita harus mengasihi gembala kita yang agung. Katakan mengasihi Tuhan luar biasa. Kita harus senantiasa mengasihi Tuhan, terus mengasihi Tuhan. Karena kita tahu ketika kita mengasihi Tuhan, maka apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan hari-hari itu Tuhan nyatakan. Tuhan sudah memberikan nyawanya buat kita. Di dalam Yohanes 3:6 katakan, Tuhan sudah memberikan nyawanya buat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi 3 hal yang harus kita lakukan saudara. Yang pertama adalah terus masuk ke pintu yang benar, terus masuk dalam hadirat Tuhan. Hari-hari di tahun integritas, kita harus terus menjadi serupa dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus mengenal gembala kita yang agung. Siapa dia? Dia adalah Mesias. Dia adalah Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Bahkan yang ketiga, terus mengasihi Tuhan. Waktu Petrus ditanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, kau tahu Tuhan aku mengasihi. Berapa kali Petrus ditanya? 3 kali saudara. Hari ini Tuhan juga mau lihat seberapa besar kasih Tuhan kepada saudara. Hari-hari ini Tuhan mau kita kembali kepada kasih yang benar. Ayo bangkitkan kasihmu kepada Tuhan lebih lagi. Karena terlalu banyak kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena terlalu banyak pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saudara harus terus memberikan kasih kita kepada Tuhan. Nyanyikan lagu-lagu cinta buat Tuhan. Nyanyikan puji-pujian cinta kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita nyanyikan pujian cinta kepada Tuhan, maka kasih Tuhan dan kasih kita semakin terus diikatkan dengan luar biasa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau gembala kami yang agung, Engkau gembala kami yang baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang membawa kami, mengingat kami bahwa kami adalah domba-domba-Mu Tuhan. Domba yang penuh dengan kelemahan, domba yang kadang tersesat, bahkan domba yang kadang juga suka salah Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami mau terus mengenal Tuhan, kami mau dekat dengan Tuhan, kami mau dengar suara Tuhan, kami gak mau jauh dari Tuhan. Biarkan kami Tuhan, anak-anak-Mu, hari-hari ini terus mengasihi Tuhan, terus mencintai Tuhan. Biar kami terus mengagungkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Ada puji-pujian cinta yang kami naikkan kepada Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadikan kami sebagai domba-domba-Mu yang terus mengasihi Tuhan. Sebagai domba-domba yang taat, sebagai domba-domba yang mau dengar-dengaran suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kesempatan hari ini Tuhan, kami juga akan makan, minum perjamuan kudus Tuhan. Di mana yang kami lakukan sebulan sekali Tuhan, untuk mengingat kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, satukan kami Tuhan saat ini di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, darah-Mu yang menyucikan kami, tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan sudah menyembuhkan kami yang sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kekudusan-Mu turun atas kami Tuhan. Haleluya, amin. Mari saudara, kita ambil anggur perjamuan. Tahu bahwa kasih Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kita, dan kita minta biar darahnya menguduskan kita saudara, melayakkan kita. Kalau mungkin masih ada dosa yang mari saudara simpan, biar saudara selesaikan dulu, supaya kita boleh makan dan minum perjamuan dengan cara yang benar. Tuhan Yesus. Mari saudara, kita angkat roti tinggi-tinggi. Engkau layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh makan dan minum perjamuan kudus saat ini Tuhan. Saya percaya Tuhan, kekudusan-Mu turun atas kami. Setiap dosa pelanggaran Tuhan, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih layakkan kami Tuhan. Mari dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah yang menjadi peringatan akan aku.
Saudara-saudara, bukankah roti yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan kita ucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan Tuhan. Engkau sudah menderita buat kami Tuhan. Darah-Mu tercurah buat kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Kami terima berkat-Mu saat ini Tuhan. Kami terima mujizat-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu turun atas kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang punya masalah diberi jalan keluar Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau mengerjakan yang baik bagi umat-Mu Tuhan. Di rumah-rumah mereka Tuhan. Biar mereka boleh menikmati surga dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih yang Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam penyertaan kuasa Roh Kudus, akan menyertai kehidupan saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu.